Baik, teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita. Jadi hari ini kita ada di chapter ke-7 ya. Dan di chapter ke-7 ini nanti kita akan belajar mengenai kelas kata terakhir. Namanya adalah adverb atau kata keterangan. Nah, tapi sederhananya mungkin saya akan meng-highlight sedikit ya, teman-teman. Karena phrasing ini sebenarnya materinya sedikit, tapi kita berurusan dengan vocab yang sangat banyak. Ya, jadi sebenarnya kita hanya berhubungan dengan dua kelas kata, yaitu kata sifat sama kata keterangan, teman-teman. Nah, tapi jenis-jenis kata sifat itu banyak sekali, penggunaannya pun masing-masing banyak yang beda, terutama yang di bagian determiner ya. Nah, keterangan juga ini nanti ada banyak sekali jenisnya, teman-teman. Nah, otomatis vocabnya teman-teman nanti di sini akan harus diasah gitu ya dan diperkaya seperti itu. Nah, tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan singkatnya untuk penggunaan adverb ini kapan. Nah, di bab phrasing itu kan jadi teman-teman cek dulu secara sentencing apakah teman-teman ada kehilangan bagian kalimat atau tidak. Adakah subjek yang hilang ataukah predikat yang hilang ataukah conjunction yang hilang dan lain-lain. Nah, kalau misalkan teman-teman tidak menemukan ada yang hilang di bagian sentencing, bab 1 sampai bab 5 ya, berarti masalahnya bukan di sentencing tapi di phrasing. Nah, kalau di phrasing maka teman-teman harus kenali titik-titik itu berada di dalamnya apa. Apakah di dalamnya subjek, apakah di dalamnya predikat, apakah di dalamnya objek, ataukah di dalamnya keterangan. Gitu ya, teman-teman. Nah, dan phrasing itu sebenarnya hanya membahas tentang dua kelas kata saja, yaitu kata sifat dan juga kata keterangan. Nah, jadi sebenarnya kalau titik-titiknya nanti itu bukan tempatnya kata sifat dan itu adalah masalahnya adalah phrasing, berarti itu tempatnya kata keterangan. Gitu ya. Jadi sederhananya seperti itu, teman-teman. Nah, cuman yang saya sampaikan tadi keterangan ini jenisnya lumayan banyak. Nah, kita bahas ya, teman-teman. Nah, jadi kata keterangan atau adverb itu seperti namanya, fungsinya di dalam kalimat dia hanya menambahkan keterangan saja. Bisa keterangan tempat, keterangan waktu, keterangan cara, keterangan pelaku, dan lain-lain. Gitu ya, teman-teman. Keterangan ada banyak sekali seperti itu. Dan untuk cara membuat keterangan atau bentuk dari adverb itu ada dua jenis. Ya, jadi ada kata keterangan itu yang bentuknya murni. Kalau kita cek di dalam kamus, itu memang kelas katanya adverb. Nah, tapi ada juga adverb itu dibentuk atau dibuat dari kelas kata lain. Namanya adalah preposisi. Nah, preposition atau preposisi ya, teman-teman di dalam bahasa Indonesia itu fungsinya adalah merubah objeknya, entah itu kata benda atau kata ganti setelahnya untuk menjadi keterangan. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada preposition, cari sampai kata bendanya atau objeknya ya, terus digaris bawahi itu nanti jadi satu posisi yaitu keterangan. Seperti itu. Nah, jadi aturan penggunaan preposisi adalah setelahnya wajib diikuti kata benda ya atau kata ganti, teman-teman. Oke, karena dimanapun ada kata benda bisa diganti oleh kata ganti seperti itu. Nah, kalau misalkan setelahnya preposisi itu mau teman-teman masukkan dengan kata kerja atau verb, maka verbnya harus dirubah menjadi kata benda, namanya gerund. Nah, kalau teman-teman mungkin masih ingat, gerund itu bentuknya adalah verb ing. Gitu ya, jadi setelah preposition itu wajib verb ing, teman-teman. Nanti akan jadi keterangan juga, seperti itu. Nah, tapi di dalam preposition plus noun ada satu jenis preposisi yang agak nyeleneh atau yang agak bandel ya. Jadi penggunaannya itu beda dengan preposisi yang lain, yaitu preposition to, teman-teman. Untuk preposition to ini umumnya atau biasanya dia diikuti oleh verb satu. Tapi dia juga sama, dia juga keterangan ya, teman-teman. Nah, preposition selain to setelahnya wajib kata benda atau kata ganti. Kalau diikuti verb harus verb ing. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang untuk contoh-contoh keterangan ya. Jadi keterangan itu ada banyak sekali. Contohnya, kita punya adverb of place atau keterangan tempat. Nah, yang murni kalau kita cek di kamus itu memang keterangan tempat atau keterangan gitu ya. Itu adalah kata here, artinya di sini. Atau there, artinya di sana. Upward, artinya ke atas. Downward, artinya ke bawah. Outside, artinya di luar. Inside, artinya di dalam. Somewhere, artinya di suatu tempat. Dan masih banyak lagi. Gitu ya. Nah, ada juga kata keterangan tempat itu yang kita buat dari preposition plus noun. Contohnya adalah at home, di rumah. At school, di sekolah. At the hospital, di rumah sakit. In a room, di dalam sebuah ruangan. Near the lake, di dekatnya danau itu. Over the hill, di atas bukit itu.
dan masih banyak lagi. Teman-teman bisa berkreasi menggunakan preposition plus noun untuk menciptakan kata keterangan tempat, gitu ya. Nah, kemudian selain kata keterangan tempat, ada juga adverb yang lain, misalnya adverb of time atau keterangan waktu. Contoh yang murni kalau kita cek di kamus itu adalah keterangan, misalnya ada yesterday, artinya kemarin. Tomorrow, artinya besok. Now, artinya sekarang. Already, artinya sudah, dan masih banyak lagi. Ya. Kemudian ada juga keterangan waktu yang dibuat dari preposition plus noun. Contohnya adalah at night, di malam hari. In 1907, di tahun 1907. During World War II, selama Perang Dunia II, dan masih banyak lagi. Nah, sebelum saya lanjut ke jenis keterangan yang lain ya, teman-teman, karena tadi di sesi sore saya teringat ketika mengerjakan soal, jadi dan mumpung sekarang saya ingat, jadi saya sampaikan untuk materi keterangan waktu itu ada tambahan, teman-teman. Ya, tambahannya adalah keterangan waktu ini kalau teman-teman menemukan ada kata bendanya itu adalah kata benda waktu. Kata benda waktu itu contohnya night gitu ya, teman-teman. Misalnya lagi day, misalnya lagi week, misalnya lagi hour, itu artinya jam gitu ya. Jadi night malam, day itu siang, week itu adalah apa namanya minggu, hour itu artinya jam, kemudian apalagi teman-teman, misalkan tahun itu year, misalnya apa namanya weekend, akhir pekan itu weekend gitu ya. Kemudian misalkan lagi bulan itu adalah month. Nah, ini bisa menjadi kata keterangan walaupun tidak ada preposisi sebelumnya. Syaratnya teman-teman harus masukkan determiner yang indefinite. Misalnya every. Nah, every night itu bisa jadi keterangan waktu, teman-teman, walaupun tidak ada preposisi sebelumnya, gitu ya. Contohnya lagi, all night, semalaman artinya nanti. All biasanya ada longnya, all night long, seperti itu. Jadi semalaman suntuk seperti itu. Kemudian misalnya lagi ada each, setiap, gitu ya. Jadi each night, seperti itu. Kemudian ada lagi misalnya some night, suatu malam, gitu ya. Dan masih banyak lagi, teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan kata benda waktu itu bisa tanpa preposisi, dia bisa menjadi keterangan waktu, syaratnya harus dikasih ini. Every, all, each, some, dan teman-temannya. Gitu ya, teman-teman. Dan tempatnya nanti itu di tempatnya keterangan, seperti itu. Oke. Nah, tapi itu hanya bisa dipakai oleh adverb of time ya, teman-teman. Oke, lanjut ke adverb berikutnya. Kita punya adverb of manner atau keterangan cara. Contoh bentuk yang murni itu kalau teman-teman menemukan ada kata sifat yang ditambahkan akhiran ly. Itu menjadi kata keterangan cara ya. Jadi kata sifat adjektif ditambahkan dengan ly itu jadi kata keterangan atau adverb. Nah, contohnya adalah warmly dengan ramah, beautifully dengan elok atau dengan indah gitu ya, swiftly dengan cepat, dan masih banyak lagi. Nah, contoh bentuk yang preposition plus noun untuk adverb of manner misalnya ya, teman-teman, ada on foot dengan berjalan kaki, with a knife dengan sebuah pisau, like wind seperti angin, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of probability atau keterangan peluang atau kemungkinan. Nah, beberapa buku nyebutnya juga adverb of certainty, teman-teman. Ya, jadi penyebutan sebenarnya nggak masalah, yang penting teman-teman tahu penggunaannya. Caranya kita bilang mungkin atau pasti gitu ya. Nah, contoh yang bentuk murni itu ada kata likely, artinya mungkin. Bisa teman-teman ganti jadi possibly, juga probably, itu bisa, itu keterangan teman-teman. Definitely artinya pasti, ya. Kemudian ada unlikely artinya tidak mungkin, dan masih banyak lagi. Nah, untuk bentuk yang preposition plus noun, misalnya ada in all likelihood, artinya mungkin. Without a doubt artinya pasti, dan masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ada adverb of negation, caranya kita bilang tidak atau bukan. Nah, yang bentuknya murni keterangan itu ada kata not, itu keterangan ya, artinya tidak atau bukan. Sedangkan yang bentuknya preposition plus noun itu adalah by no means. Jadi by no means itu satu kata, teman-teman. Artinya tidak atau bukan. Seperti itu. Berikutnya ada adverb of degree atau intensity, yaitu keterangan tingkatan atau intensitas.
Nah, bentuknya yang murni itu ada kata very, artinya sangat. Fairly, artinya agak. Atau rather gitu ya. Atau a little bit, bisa ya. More, artinya lebih. The most, artinya paling. Enough, artinya cukup. Dan masih banyak lagi. Salah satunya di sini kita punya to yang O-nya 2, teman-teman. Artinya terlalu. Jadi itu juga masuk ke dalam keluarganya adverb of degree atau intensity ini. Gitu ya. Kemudian yang bentuknya preposition plus noun, misalnya ada to a high degree, artinya sangat. To some extent, artinya agak, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian berikutnya ada adverb of frequency, jadi keterangan frekuensi, jadi seberapa sering gitu teman-teman. Contohnya yang bentuknya murni ada kata never, tidak pernah. Rarely, artinya jarang. Sometimes, artinya kadang-kadang. Usually, biasanya. Always, selalu, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan yang bentuknya preposition plus noun, misalnya kita punya on a regular basis, biasanya, from time to time, kadang-kadang, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh dari kata keterangan. Keterangan itu banyak sekali, nggak cukup kalau kita bahas dalam satu pertemuan untuk menyebutkan semuanya satu persatu, gitu ya. Nah, yang pasti teman-teman harus tahu penempatan dari kata keterangan. Nah, kata keterangan itu bisa menjelaskan atau menambahkan detail atau menambahkan keterangan ke kata kerja di predikat ya, ataupun kata-kata yang lain selain predikat. Oke, nah kita bahas dulu kata keterangan ketika menjelaskan predikat itu tempatnya di mananya. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita mengetahui keterangan ketika menjelaskan predikat atau kata kerja di dalam predikat, kita harus tahu dulu kata kerja yang dipakai di predikat itu yang mana di antara tiga ini. Ya, jadi yang pertama ada linking verb. Linking verb itu to be yang berdiri sendiri tanpa kata kerja lain setelahnya. Itu bukan auxiliary, teman-teman ya. Karena kalau auxiliary harus ada verb setelahnya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada to be kok setelahnya nggak ada verbnya, berarti to be itulah kata kerja inti. Dia bukan auxiliary, teman-teman. Walaupun dia nggak punya arti ya. Nah, itu namanya adalah linking verb. Jadi kata kerja yang hanya buat syarat saja. Karena dalam bahasa Inggris predikat wajib berupa kata kerja. Jadi kalau pesan yang kita sampaikan tidak ada kata kerjanya atau kita nyebutnya nominal gitu ya. Nah, itu nanti dicarikanlah kata kerja yang tidak punya arti dari keluarganya to be ini. Namanya linking verb, teman-teman. Nah, kalau misalnya predikatnya itu adalah berupa linking verb, dan linking verb itu sama subjek itu kalau di speaking bisa kita jadikan satu, teman-teman. Misalnya I sama am itu bisa am. He sama is itu bisa jadi his. She sama is his. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada keterangan, maka keterangan itu wajib diletakkan di setelah to be-nya, bukan di sebelumnya. Karena kalau ditaruh di sebelumnya to be, nanti subjek sama to be jadi nggak bisa disingkat, teman-teman, di speaking. Gitu ya. Nah, itu alasannya. Makanya kalau misalkan predikatnya berupa to be yang berdiri sendiri atau kita nyebutnya linking verb ya, keterangan itu diletakkan di setelah to be-nya. Contohnya seperti ini. I am here. Atau kalau di speaking dia disingkat jadinya I'm here. Saya di sini. Bukan I here am ya, teman-teman. Jadi I am here. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya predikatnya adalah kata kerja tunggal atau yang tidak pakai kata kerja dan maksudnya tidak pakai auxiliary, maaf teman-teman kepleset ya. Jadi kata kerja yang berdiri sendiri tanpa auxiliary sebelumnya, biasanya verb 1, kalau nggak gitu verb SIS ataupun verb 2. Nah, maka keterangan itu bisa diletakkan sebelumnya ataupun juga di setelahnya. Syaratnya kalau kata kerja itu ada objeknya, teman-teman dulukan objeknya ya. Jadi verb, objek baru keterangan. Tapi kalau nggak ada objeknya ya teman-teman bisa letakkan langsung di setelah verbnya. Seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh kata kerja tunggal itu washes artinya mencuci, runs artinya berlari, atau juga bisa diartikan menjalankan juga bisa. Ya, belong artinya miliknya, tapi dia kata kerja teman-teman. Nah, jadi dia kata keterangan itu bisa diletakkan di sebelum verbnya ataupun di setelah verbnya ya. Karena verb ini tidak bisa jadi satu sama subjek, teman-teman. Makanya boleh setengah-tengahnya itu atau sebelumnya verbnya itu dikasih keterangan. Contoh, I always come on time. Nah, saya selalu tiba tepat waktu. Kalau teman-teman perhatikan di situ subjeknya adalah saya atau I. Predikatnya adalah come. Nah, di situ sebentar, subjek predikat.
Nah, di sebelumnya predikat ada adverb of frequency, yaitu always, menjelaskan kata datang ya, teman-teman. Kemudian setelahnya come ada kata on time, itu juga keterangan, cara, ya, manner, menjelaskan come juga. Oke, nah jadi keterangan itu boleh sebelum kata kerjanya, boleh setelah kata kerjanya, ketika kata kerja itu kata kerja tunggal. Gitu ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalkan kata kerjanya itu berupa auxiliary verb yang memang sudah terpisah ya, contohnya misalnya ada kata would consider, akan mempertimbangkan, had been invented, telah ditemukan. Nah, jadi ada auxiliary, ada verbnya gitu ya, teman-teman. Nah, maka subjek dan auxiliary pertama itu ada beberapa yang bisa kita singkat, teman-teman, atau kita jadikan satu. Nah, otomatis adverb ini tidak boleh diletakkan di sebelum auxiliary pertama. Nah, kalau di setelahnya auxiliary pertama atau setelahnya auxiliary kedua atau bahkan setelah verbnya tidak masalah. Gitu ya, teman-teman. Contohnya, the world is slowly changing. Dunia ini perlahan berubah. Nah, kalau teman-teman lihat di situ predikatnya berupa is changing. Ya kan? Nah, di setelahnya auxiliary is itu dimasukkan kata slowly. Nah, slowly ini kalau teman-teman pindah di di setelahnya changing juga tidak masalah, teman-teman. Jadi teman-teman juga bisa bilang the world is changing slowly. Yang jangan adalah slowly ini kita pindah sebelumnya is. Jadi the world slowly is changing itu nggak bisa secara grammar. Gitu ya, teman-teman. Jadi urutannya seperti ini. Oke? Can you slow down, Mister? Oke, I'll try to slow down ya, teman-teman. Nah, itu tadi adalah kata keterangan ketika diletakkan di predikat atau ketika menjelaskan predikat, ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kata keterangan ketika menjelaskan selain predikat, kita bahas sedikit dulu tentang auxiliary, teman-teman. Tadi kan saya menyebutkan istilah ya, yaitu auxiliary. Walaupun auxiliary ini sudah kita bahas di hari pertama. Oke, ketika ada yang bertanya, saya ingat di sesi sore ada yang bertanya, di sesi malam juga ada yang bertanya. Jadi sudah saya sampaikan. Nah, jadi auxiliary ini apa sih? Auxiliary itu pengertiannya adalah kata kerja bantu. Nah, jadi mohon maaf ini saya mencoba ini ya teman-teman slow down, tapi mohon teman-teman jangan sambil menulis ketika saya menyampaikan. Oke, saya mohon teman-teman menulisnya ketika setelah kelas sambil mereview kembali videonya, gitu ya. Karena kecepatan teman-teman menulis dan saya ngomong pasti cepat saya ngomong, teman-teman. Gitu ya. Dan kenapa kok jangan sambil mendengarkan sambil menulis? Karena belum tentu yang teman-teman dengarkan teman-teman pahami. Jadi pastikan dulu teman-teman itu benar-benar memahami baru ditulis. Ya, bukan yang teman-teman dengar ditulis, nanti jadi kayak mendikte gitu ya, teman-teman. Jadi teman-teman tulis yang teman-teman paham, tapi saran saya nanti aja. Gitu ya, bisa diulang-ulang juga kalau dari video rekaman seperti itu. Oke, mohon maaf saya lanjut, teman-teman. Nah, auxiliary itu apa? Auxiliary itu adalah kata kerja bantu. Jadi dia itu sebenarnya juga kata kerja, teman-teman. Cuman bedanya dengan kata kerja yang lain adalah auxiliary ini tidak bisa berdiri sendiri di dalam predikat. Jadi dia hanya bisa menjelaskan kata kerja yang lain. Alias setelahnya harus ada kata kerja yang dibantu. Jadi auxiliary harus ada verb setelahnya. Gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman menemukan ada yang mirip kayak auxiliary, misalnya to be. Kok setelahnya nggak ada verbnya? Itu bukan auxiliary. Ya, teman-teman bukan kata kerja bantu, tapi itu kata kerja inti. Nah, misalkan kalau to be berdiri sendiri nggak ada verb setelahnya, yaitu bukan auxiliary, itu namanya linking verb. Jadi verb inti gitu teman-teman di dalam predikat. Gitu ya. Nah, untuk auxiliary sendiri itu ada 4 keluarga. Yang pertama ada keluarganya do, yaitu do, does, sama did. Nah, teman-teman masih ingat nggak auxiliary do, does, did ini wajib diikuti verb keberapa setelahnya? Verb Boleh? 1. Iya, betul. Verb 1, Mister. Boleh buka catatan juga nggak apa-apa, supaya nanti kita sambil mereview gitu ya. Jadi, do, does, did harus diikuti verb 1. Gitu ya, teman-teman. Kemudian, auxiliary yang kedua itu dari keluarganya to be, yaitu is, am, are, was, were, be, been, being. Teman-teman masih ingat nggak? To be itu hanya bisa diikuti 2 jenis kata kerja. Kata kerja apa aja, teman-teman, yang bisa jatuh di setelahnya to be?
Verb ing sama verb 3. Tiga. Betul, verb ing dan juga verb 3. Kalau verb ing nanti jadi aktif ya, be verb ing, kalau be verb 3 nanti jadi pasif. Kejawab. Nah, kemudian yang ketiga ada keluarganya have. Have di sini artinya bukan memiliki ya, teman-teman. Have di sini artinya adalah sudah atau telah. Seperti itu. Nah, keluarganya cuma tiga, yaitu have, has, sama had. Nah, teman-teman masih ingat setelah have, has, had harus diikuti verb keberapa? Bab tiga. Verb 3, betul, verb free ya. Nah, kemudian yang terakhir kita punya keluarganya modal auxiliary. Nah, modal auxiliary atau modal itu setiap katanya kebanyakan artinya beda-beda walaupun ada yang sama ya, teman-teman. Contohnya will artinya akan. Shall itu juga bisa berarti akan, bisa berarti harus. Can itu artinya bisa bisa, bisa mungkin, bisa boleh, bisa dapat, bisa mampu gitu ya. Bisa apalagi teman-teman? Ya itu ya teman-teman. Kemudian ada must. Must itu artinya bisa pasti, bisa harus. Kalau may bisa artinya mungkin, bisa artinya boleh. Might artinya mungkin, should artinya sebaiknya atau seharusnya gitu ya. Could artinya dapat tapi lampau teman-teman. Would artinya akan, tapi tidak dilakukan seperti itu. Nah intinya adalah kalau ada modal, verb setelahnya verb keberapa teman-teman? Bab satu. Verb satu, that's right. Nah itu adalah auxiliary dan gandengan-gandengannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini sama sekali tidak ada verb 2 ataupun verb SIS. Jadi verb 2 atau verb SIS itu jangan dikasih auxiliary sebelumnya. Ya, teman-teman, karena verb 2 dan verb SIS itu penggunaannya sangat terbatas. Ya, jadi penggunaannya hanya bisa di kalimat positif. Oke, teman-teman. Dan itu pun kalau verb SIS, subjeknya yang bisa memakainya itu hanya terbatas sekali, yaitu orang ketiga tunggal atau he, she, atau it. Gitu ya. Nah, kalau verb 2 bisa dipakai oleh semua subjek, nah tapi hanya bisa di kalimat positif untuk lampau. Seperti itu. Jadi jangan pakai auxiliary. Gitu ya, teman-teman. Mister, kalau verb 1 tanpa do dan modal masih bisa dikatakan predikat? Jawabannya masih, Mister. Ya, contohnya misalnya kita bilang I love music. Saya suka musik. Gitu ya. Nah, itu kan love-nya adalah predikat. Seperti itu. Walaupun ada sedikit pengecualian, tapi di TOEFL tidak keluar, teman-teman ya. Di TOEFL ITP atau bisa dibilang kecil kemungkinan keluar seperti itu. Oke, jadi kalau teman-teman menemukan verb satu, anggap dia sebagai predikat seperti itu. Tapi hati-hati dengan to verb satu ya. Kalau to verb satu bukan seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi adalah selingan sedikit ya auxiliary, teman-teman. Walaupun di hari pertama sudah kita bahas kembali supaya lebih kuat gitu ya, teman-teman. Nah, kita kembali lagi ke adverb atau kata keterangan. Kalau tadi kata keterangan tempatnya ketika menjelaskan predikat, sekarang kata keterangan ketika tempatnya menjelaskan selain predikat. Entah itu kata sifat, entah itu kata benda, ataupun kata ganti. Nah, kata keterangan itu bisa menjelaskan kata sifat juga, teman-teman. Kemarin kan kita sudah belajar kata sifat ya, dan kata sifat itu jenisnya ada tiga, determiner, deskriptif atau epitet, kemudian noun adjunct. Ya, nah kata sifat ini ketika menjelaskan kata benda itu bisa kita sempilin oleh kata keterangan. Oke. Nah, contohnya di sebelum determiner atau di setelahnya determiner itu kita bisa masukkan keterangan seperti ini. Jadi sebelumnya determiner kita bisa masukkan adverb of probability ya atau certainty. Contohnya perhaps, possibly, maybe dan seterusnya. Kemudian setelahnya dikasih adverb of negation juga bisa. Misalnya kata not. Nah, setelahnya ada adverb of distinguishing, biasanya only, jadi not only. Kalau nggak gitu, even juga bisa, not even. Biasanya seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian diikuti determiner, teman-teman harus ingat, hanya bisa pilih salah satu saja di antara tiga determiner pertama, artikel, demonstratif, dan juga posesif. Nah, kita hanya bisa pilih salah satu saja, kemudian lanjut ke yang lain nggak apa-apa kalau teman-teman mau masukkan lebih dari satu yang setelahnya. Oke. Nah, sebelum deskriptif itu kalau mau dimasukkan keterangan lagi itu juga boleh. Nah, biasanya dari adverb of degree, teman-teman. Misalnya most. Jadi misalnya the most expensive. Apa gitu ya? Misalkan the most expensive house. Jadi rumah yang paling mahal misalnya seperti itu. Atau misalnya more juga bisa. Misalnya
a more expensive house, sebuah rumah yang lebih mahal. Atau pakai very juga bisa, a very expensive house. Jadi sebuah rumah yang sangat mahal misalnya, teman-teman. Nah, setelahnya adverb of degree pun itu dimasukkan adverb of frequency juga masih bisa. Gitu. Misalnya commonly, misalnya frequently, dan masih banyak lagi. Itu ya, biasanya kalau ada adverb of frequency di sebelum deskriptif, nanti setelahnya itu diikuti oleh participle. Kalau nggak verb 2, ya verb 3. Seperti itu. Oke. Kemudian nanti noun adjunct, kemudian kata benda yang dijelaskan. Di setelah kata benda yang dijelaskan dimasukkan kata keterangan lagi, itu boleh teman-teman. Nah makanya kenapa saya sampaikan dicari dulu predikatnya. Karena subjek itu kadang panjang sekali. Ya, jadi kata benda di subjek itu kadang dijelaskan oleh kata sifat yang sebanyak ini. Ya teman-teman, belum lagi kata sifat yang sebanyak ini bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang banyak ini juga. Ya, jadi cari predikatnya dulu, nanti pasti kalau sudah ketemu predikat, kita tinggal cari sebelumnya. Itu lebih gampang gitu. Jadi subjeknya yang mana, seperti itu teman-teman. Ya. Nah, berikutnya kita belajar tentang keterangan ketika menjelaskan kata benda. Keterangan ketika menjelaskan kata benda umumnya diletakkan di setelahnya, dan itu pun sangat sedikit jenisnya teman-teman. Misalnya keterangan tempat, kita misalnya kita mau bilang para mahasiswa di kampus ini, ya kita bilangnya the students on this campus atau the students on the campus, seperti itu. Jadi mahasiswa di kampus ini. Oke, misalnya lagi mahasiswa di sana itu. Nah kita bilangnya the students over there atau the students there atau the students right there, gitu ya. Jadi kata keterangan diletakkan di setelah kata bendanya. Nah, tapi apakah boleh sebelumnya kata benda itu dimasukkan kata keterangan? Jawabannya boleh, teman-teman. Nah, kenapa kok boleh, Sir? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, teman-teman. Kata benda itu sebelumnya kan boleh diisi kata sifat ya. Dan kata sifat itu bisa dijelaskan oleh kata keterangan. Nah, jadi kata benda itu kalau sebelumnya mau diikuti kata keterangan, harus ada kata sifatnya. Minimal determiner, teman-teman. Atau yang umum itu determiner. Ya, misalnya, not a good reason to live. Nah, itu kalau teman-teman lihat di sebelum kata reason itu ada determiner a. Itu baru boleh dimasukkan sebelumnya keterangan not misalnya. Yang paling umum itu memang not, teman-teman. Walaupun dimasukkan only juga bisa, biasanya gitu ya. Not only a good reason dan lain-lain. Oke, nah setelahnya kata benda reason itu ada kata to live. Itu juga keterangan. Preposition to verb 1 lah gitu ya, teman-teman. Namanya adverb of purpose. Seperti itu. Oke. Nah, bahkan kata keterangan sendiri juga bisa dijelaskan oleh kata keterangan yang lain. Contohnya, teman-teman, not here, bukan di sini atau tidak di sini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke contoh penerapan yang kita pelajari hari ini, teman-teman. Contohnya seperti ini, caranya sama teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Jadi kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ cari predikat ada kata store, artinya di sini adalah menyimpan. Makanya kalau di HP kita punya istilah storage, artinya penyimpanan atau kapasitas. Atau ROM teman-teman ya. Kalau yang penyimpanan itu ROM seperti itu. Nah itu storage dari kata store, artinya menyimpan. Kemudian subjek dari store ini adalah brain cells. Itu ya, sel-sel otak. Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi di situ ada predikat lagi berupa auxiliary dan verbnya yaitu is understood. Oke. Subjek dari kata is understood itu adalah the mechanism. Di tengah-tengahnya ada conjunction by with. Nah, jadi kalimatnya ini secara sentencing sudah lengkap. Subjek, conjunction subjek predikat, predikat. Nah, berarti masalahnya bukan di sentencing, teman-teman, tapi di phrasing. Nah, titik-titik berada di tengah-tengah predikat. Ya, jadi di setelahnya auxiliary, di sebelumnya verb setelah auxiliary. Nah, yang bisa menjelaskan kata kerja sebagai predikat itu cuma dua, teman-teman. Yang pertama adalah auxiliary itu sendiri ya. Dan yang berikutnya adalah kata keterangan atau adverb. Nah, kalau kita cek di pilihan A, B, C, D itu sama sekali tidak ada auxiliary. Nah, berarti yang ini gugur ya, teman-teman. Berarti pilihan kita cuma satu, yaitu adverb atau kata keterangan. Nah, teman-teman masih ingat di antara pilihan A, B, C, atau D, yang manakah yang kata keterangan?
Iya, yang not ya, atau yang Charlie. Betul, teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie. Nah, nanti is not clearly understood, itu bisa disingkat kalau di speaking tapi ya. Kalau di TOEFL structure jangan disingkat. Ketika teman-teman writing atau menulis bahasa Inggris jangan disingkat. Oke. Nah, tapi kalau speaking teman-teman singkat nggak masalah. Jadi isn't itu bisa. Oke. Seperti itu. Jadi isn't itu dari kata is not. Seperti itu. Nah, jadi nanti kalau dibaca, the mechanism by which brain cells store memories is not clearly understood. Mekanisme bagaimana sel-sel otak menyimpan ingatan tidaklah dipahami secara jelas. Sir, clearly itu bisa nggak kita pindah setelahnya understood? Jawabannya bisa, teman-teman. Ya, karena dia keterangan cara. Lah kalau not-nya, Sir, bisa nggak kita pindah setelahnya understood? Jawabannya tidak bisa, teman-teman. Ya, karena not itu atau adverb of negation ya, ketika menjelaskan predikat harus tidak boleh jauh-jauh dari auxiliary-nya atau harus nempel dengan auxiliary-nya. Seperti itu. Jadi nggak boleh dipisah sama auxiliary-nya. Karena bisa disingkat isn't. Nanti kalau not-nya teman-teman pindah ke setelahnya understood, nggak bisa disingkat jadinya. Seperti itu. Tapi kalau clearly-nya itu teman-teman pindah setelah understood, tidak masalah. Seperti itu. Yang alpha kenapa salah? Non itu kelas katanya adalah kata ganti atau pronoun, guys. Nah, kalau kita masukkan kata ganti di sini, otomatis kan posisinya nanti jadi subjek ya, karena diimpit oleh auxiliary verb. Dan itu nanti jadi inversi atau kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL itu tidak pernah ditutup pakai tanda tanya. Pasti tanda titik, teman-teman. Jadi jangan dimasukkan kata ganti di situ. Apalagi kita kan nggak butuh subjek lagi ya. Subjeknya sudah lengkap. Sudah ada 2. Seperti itu. Oke, jadi yang alpha tidak bisa alasannya di situ. Kalau yang bravo, no ini materi kita kemarin. Itu adalah kata sifat. Lebih tepatnya keluarganya determiner. Nah, determiner itu kata sifat yang bagaimana? Determiner itu adalah kata sifat yang setelahnya wajib ada kata benda dulu. Sebelum dia nabrak bagian kalimat yang lain. Atau akhir kalimat. Seperti itu. Nah, itu kalau kita lihat setelah titik-titik kan nggak ada kata benda sama sekali. Ya, otomatis kita nggak bisa masukkan determiner. Nah, kalau yang terakhir itu keluarganya fanboys, teman-teman. Ya kan? Nor itu keluarganya fanboys. Fanboys itu harus menghubungkan 2 yang setara atau paralel. Sebelumnya ada predikat, setelahnya tidak ada predikat, cuman ada verb 3. Jadi nggak bisa yang delta. Jawabannya yang Charlie ya, seperti itu. Nah, contoh berikutnya, teman-teman, caranya sama. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Nah, di situ ada linking verb, yaitu are. Subjeknya adalah amobus. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan 2 SP. Berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Nah, titik-titik terletak di setelah kata kerja yang hanya buat syarat saja, atau namanya linking verb, teman-teman. Ya, yang nggak punya arti. Nah, berarti kalau kita mau mencari tahu titik-titik isinya apa, teman-teman lihat setelahnya titik-titik, yaitu kata small. Small itu kelas katanya adalah adjektif. Dia termasuk ke dalam deskriptif yang menunjukkan size atau ukuran suatu benda. Gitu ya, teman-teman. Nah, otomatis yang bisa menjelaskan adjektif itu hanyalah kata keterangan. Berarti di sini teman-teman hanya diminta mencarikan adverb atau kata keterangan. Nah, jadi A, B, C, D yang kata keterangan itu cuma satu, teman-teman. Ada yang tahu jawabannya yang mana? Ya, betul, Mas Rizky. Jawabannya adalah yang alpha. Ya, jadi alpha itu adalah adverb of degree atau intensity. Keluarganya more, keluarganya very, keluarganya extremely, keluarganya the most, gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha. Nanti kalau dibaca, amobas are too small to be seen without a microscope. Amoeba itu terlalu kecil untuk dilihat tanpa sebuah mikroskop. Kalau diartikan seperti itu, teman-teman. Oke. Contoh terakhir, caranya sama. Teman-teman cari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata kerja showed. Subjeknya adalah sculpture and Whitney, ya. Kemudian ada conjunction that, itu selain fanboys ya, hanya bisa menghubungkan 2 SP. Subjeknya adalah her parents, predikatnya adalah recognized and encouraged. Nah, berarti kalimat ini sudah lengkap ya, subjek predikat, conjunction, subjek predikat. Nah, kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di sebelumnya kata benda, teman-teman, yaitu a child. Ini tidak boleh kita biarkan tetap menjadi kata benda atau noun.
Kenapa? Karena subjeknya nanti jadi 3 atau pemborosan subjek nanti teman-teman. Gitu ya. Nah, berarti ini kita harus rubah kelas katanya supaya tidak jadi subjek. Yang bisa merubah kelas kata itu hanyalah kelas kata preposisi, teman-teman. Berarti di sini kita harus carikan preposisi. Nah, berarti jawabannya kira-kira yang mana, teman-teman? Delta. Iya, betul. Jawabannya adalah yang delta ya. Nah, kalau yang alfa itu sudah pasti salah. Jadi kalau teman-teman menemukan ada titik-titik di paling depan kalimat ya, kemudian di pilihan A, B, C, D itu kok diawali oleh kata kerja sebagai predikat fix, jangan dipilih. Pasti jawaban itu salah, teman-teman. Ya, selain kita tidak butuh predikat lagi, predikat itu tidak boleh diletakkan di paling depan kalimat karena nanti jadi kalimat tanya. Sedangkan di soal structure TOEFL tidak pernah ada tanda tanya, pasti tandanya titik, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Bravo, jadi kalau teman-teman menemukan seperti ini, atau fanboys misalnya, fanboys itu juga nggak boleh diletakkan di awal kalimat kalau di soal structure TOEFL. Itu nanti kalau teman-teman menemukan titik-titik di depan sendiri, di soal kok ada yang diawali fanboys, itu teman-teman dapat 1 jawaban bonus. Jadi tinggal jawabannya, pilihannya itu tinggal 3, seperti itu. Gitu ya. Nah, kalau yang Bravo di situ ada subjek, ada predikat, ada conjunction. Nah, secara kebutuhan jumlah ya maksudnya, itu sebenarnya bisa. Kita kalau masukkan subjek predikat lagi harus ada conjunction. Nah, tapi secara urutan yang Bravo ini kebalik, teman-teman. Karena setelahnya conjunction itu harus ada subjek predikat. Nah, sedangkan while ini malah diletakkan di setelah subjek predikat. Alias setelahnya while ini nggak ada subjek predikat lagi sebelum dia nabrak subjek predikat yang lain. Gitu ya. Jadi yang Bravo ini kebalik, teman-teman. Kalau yang Charlie ada subjek lagi, ada predikat lagi, tidak ada conjunction lagi, tidak bisa. Jadi jawabannya yang delta ya, itu preposisi artinya sebagai. Nah, nanti kalau dibaca, as a child, Sculptor and Whitney showed an eager intellect and artistic talent that her parents recognized and encouraged. Jadi sebagai seorang anak kecil, pematung Anne Whitney menampilkan atau menunjukkan sebuah bakat artistik atau bakat seni dan juga kecerdasan yang sangat tinggi gitu ya, yang kedua orang tuanya kenali atau ketahui dan akhirnya dukung. Seperti itu. Nah, dari ketiga contoh, mau nanya, yes, silahkan Miss. kenapa mesti pakai preposisi ya? Saya kurang ngerti sih. Nah, preposisi itu fungsinya apa, Miss? Masih ingat nggak tadi? Atau teman-teman yang lain bisa bantu? Preposisi itu di dalam kalimat fungsinya sebagai apa sih, teman-teman? Buat kata keterangan. Menyusun kata keterangan, ya. Jadi, misalnya nih, ada kata botol. Botol itu adalah kata benda, teman-teman. Botol kan kita bisa lihat, bisa diraba, diterawang, diputar, dijelat, dicelupin gitu ya. Sama kayak roti gitu, teman-teman. Sama kayak Oreo gitu. Nah, apa namanya? Kata benda, kalau misalkan sebelumnya itu ditambahkan preposisi, misalnya di dalam botol. Nah, di dalam kalimat itu misalnya kita mau bilang, saya menaruh air di dalam botol. Nah, nanti kalau kita analisa subjeknya saya, predikatnya menaruh, objeknya air. Nah, di dalam botol itu adalah keterangan tempat. Nanti kalau ditanyakan, di mana kamu menaruh air? Saya menaruh air di dalam botol. Nah, di mana itu untuk menanyakan keterangan tempat. Botol yang awalnya kata benda, sebelumnya ditambahkan preposisi di dalam, itu jadi keterangan. Nah, kembali ke pertanyaan Miss Pelangi tadi, kenapa harus ditambahkan preposisi di situ, Mister? Karena setelah titik-titik ada kata a child, itu kata benda. Ya, nah di materi hari pertama kita belajar kalau kata benda di dalam kalimat itu fungsinya sebagai subjek. Di hari ketiga kita juga belajar kata benda itu di dalam kalimat juga bisa jadi objek. Ya, tapi nggak mungkin di situ objek karena letaknya adalah di sebelumnya predikat. Nah, makanya ini kata benda ini harus kita rubah. Karena kalau nggak dirubah nanti dia jadi subjek. Subjeknya nanti 3. Ini, dan ini. Sedangkan conjunction cuma 1, teman-teman. Ya kan? Jadi nggak bisa, ini harus kita rubah menjadi sesuatu. Nah, sesuatu itu adalah keterangan. Jadi yang bisa merubah kelas kata itu cuma kata preposisi, teman-teman. Ya, yang nantinya merubah kata benda a child ini yang sama kayak botol tadi. Ya,
nanti menjadi kata keterangan. Jadi di sini kita membutuhkan preposisi. Atau kalau saya balik, kenapa jawaban Alfa, Bravo, sama Charlie salah? Karena yang tadi saya sampaikan ya, yang Alfa itu nanti double predikat. Kita nggak butuh predikat lagi tanpa conjunction lagi. Dan predikat jangan diletakkan di awal kalimat. Kalau yang Bravo ada conjunction subjek predikat sebenarnya, tapi urutannya ini dibolak-balik atau tidak tepat gitu ya. Harusnya CSP, ini SPC gitu teman-teman. Kalau yang Charlie ini ada subjek predikat lagi tapi nggak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi jawabannya adalah yang delta itu preposisi. Nah, kenapa butuh preposisi? Supaya a child ini menjadi keterangan. Jadi kita tidak memiliki double subject. Seperti itu, Miss. Gimana, Miss Pelangi? Apakah menjawab? Atau misalkan kalau ada yang masih bingung, ditanyakan, Miss, bingungnya bagian mana? Sudah ngerti kok. Oke, nah mungkin untuk teman-teman yang lain ada pertanyaan juga mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan. Sepertinya aman ya. Oke deh, kalau aman mari kita cek nih pemahaman teman-teman. Seperti biasa, sebelum latihan saya setting supaya teman-teman hanya bisa mengirimkan jawabannya ke saya. Dan untuk mic-nya saya mute dulu ya teman-teman, supaya tidak ada suara bocor dan teman-teman supaya bisa lebih fokus ketika mengerjakan latihannya. Silahkan di sini ada satu soal, jangan takut salah ya, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Boleh jawaban teman-teman kirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman ada yang menjawab alfa, ada juga yang menjawab delta, ada juga yang menjawab bravo. Oke, alfa, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ sama sekali tidak ada kata kerja yang bisa jadi predikat. Ya, berarti di sini kita membutuhkan predikat. Subjeknya adalah photosynthetic organisms. Nah, berarti kita hanya membutuhkan predikat saja. Kita cek ABCD yang bisa jadi predikat ya. Nah, ternyata ABCD itu semuanya ada predikatnya, teman-teman. Oke, cuman di sini masalahnya adalah di setiap predikat itu ditambahkan oleh keterangan generally. Nah, berarti ini kita penempatannya gitu ya. Dan variasi untuk predikatnya di pilihan ABCD itu ada dua. Ada yang berbentuk auxiliary verb, yaitu be verb 3, berarti pasif ya teman-teman. Sama yang bentuknya verb 1 saja, berarti itu aktif teman-teman. Nah, mungkin kita bisa cek dulu apakah kita butuhnya aktif atau pasif. Cara ngeceknya gimana? Kita lihat di setelah titik-titik, ada nggak objeknya? Ya. Nah, di setelah titik-titik itu ada kata sunlight, itu artinya sinar matahari. Nah, sinar matahari itu adalah kata benda. Nah, berarti kalau dia diletakkan setelahnya kata kerja atau predikatnya nanti ya, berarti itu objek sunlight-nya teman-teman. Nah, kalau punya objek berarti kita butuhnya yang aktif. Oke, berarti yang alpha, be verb 3 itu nggak bisa ya, walaupun dia predikat karena dia pasif teman-teman. Kita butuhnya yang aktif. Delta juga nggak bisa, be verb 3 karena dia pasif. Kita butuhnya yang aktif. Jadi antara Bravo atau Charlie. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah penempatan dari keterangannya. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman. Keterangan itu kalau dia menjelaskan verb atau kata kerja, terutama kata kerja yang butuh objek, dia bisa diletakkan sebelum kata kerjanya seperti yang Bravo ini, atau di setelahnya kata kerjanya, tapi kalau kata kerjanya ada objeknya, dia diletakkan di setelah objeknya. Gitu ya. Nah, ini kan ada objeknya, tapi di tengah-tengahnya predikat sama objek ada keterangan, ini nggak bisa. Gitu ya, teman-teman. Jadi harusnya jawabannya adalah yang Bravo. Nanti kalau dibaca, photosynthetic organisms generally utilize sunlight to produce energy. Jadi kalau diartikan,
Organisme fotosintetis biasanya atau umumnya gitu ya, menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan energi. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya, jangan takut salah, 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga jawaban delta. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa, dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, ada auxiliary verb yaitu has increased. Itu predikatnya, teman-teman. Subjeknya adalah kata the need. Artinya kebutuhan, sama kayak the necessity. Lihat teman-teman, itu kata benda juga, kebutuhan. Nah, berarti kalimatnya sudah lengkap, ada subjek, ada predikat. Kalimat ini sudah lengkap. Nah, tapi kalau teman-teman cek, di setelahnya titik-titik, itu ada kata benda yaitu smartphones. Ini tidak bisa kita biarkan tetap menjadi kata benda, teman-teman. Kenapa? Karena subjeknya nanti double. Ya kan? Nah, otomatis ini kita harus rubah kelas katanya. Nah, yang bisa merubah kelas kata itu adalah preposisi. Nah, berarti di titik-titik kita membutuhkan preposisi supaya smartphone menjadi keterangan. Nah, di pilihan A, B, C, D itu preposisi cuma satu. Ya, teman-teman. Sebentar. Oh, ternyata ada jawaban yang benar ya. Nah, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. With itu adalah preposition. Nah, yang alpha kenapa salah? Alpha itu adalah conjunction atau kata hubung. Nah, kata hubung itu tidak diperlukan ketika kalimatnya hanya memiliki subjek sama predikat saja. Maksudnya satu subjek, satu predikat saja. Nah, kalau yang Bravo jelas salah ya, teman-teman. Fanboys itu jangan diletakkan di awal kalimat. Kalau di soal structure TOEFL. Oke? Nah, kalau yang Delta, once itu memiliki dua kelas kata. Once itu bisa jadi kata hubung, artinya ketika, teman-teman. Atau conjunction gitu ya, artinya ketika. Nah, tapi kita nggak bisa masukkan conjunction di sini karena subjek predikat cuma satu. Once juga punya arti lain yaitu pernah atau sekali. Itu adalah kata keterangan. Nah, kata keterangan atau adverb itu tidak merubah kata benda menjadi kelas kata yang lain. Karena itu tugasnya preposisi, teman-teman. Gitu ya. Nah, jadi yang delta tidak bisa. Jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, with smartphones being widely used, the need for mobile-friendly websites has increased. Nanti kalau diartikan, bersamaan dengan smartphone yang secara luas dipergunakan, semakin dipergunakan secara luas gitu ya, kebutuhan untuk alamat-alamat website yang mudah dipakai di mobile atau bisa dibawa kemana-mana intinya gitu ya, itu telah meningkat. Seperti itu. Being used itu bukan predikat ya, Zar. Being itu verb ing. Nah, verb ing itu tidak bisa jadi predikat ketika sebelumnya tidak ada auxiliary. Seperti itu. Jadi, being ini sebelumnya harusnya ada to be-nya. Kalau dia mau jadi predikat gitu ya. Entah itu is, entah itu are. Kalau subjeknya smartphones, ya pakainya are. Misalnya smartphones are being widely used. Nah, itu bisa jadi predikat. Tapi kalau being used, itu being-nya itu verb ing. Artinya yang kalau dia verb ing nanti atau yang sedang semakin gitu. Karena ada widely-nya teman-teman. Gitu ya. Jadi sedang digunakan secara luas, yang sedang digunakan secara luas seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya apakah being bukan predikat, jawabannya bu, karena dia verb ing. Gitu ya. Lanjut ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Silahkan. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga Bravo. Oke, kita cek bersama ya. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang. Nah, di situ ada can be used. Itu auxiliary verb ya. Nah, subjeknya adalah tungsten. Kemudian setelahnya tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif ya, to be verb 3. Itu pasif, teman-teman. Nah, otomatis di sini kita tidak butuh objek. Otomatis hanya bisa diisi kata keterangan. Oke, cari A, B, C, D yang kata keterangan, teman-teman. Yang alpha ada to verb 1 itu kata keterangan. Jadi kemungkinan yang alpha bisa. Yang Bravo for itu preposisi diikuti kata benda creation itu juga kata keterangan, teman-teman. Kita tahan dulu ya. Kalau yang Charlie ada fanboy setelahnya verb ing. Nah, sebelumnya nggak ada verb ing. Jadi nggak bisa, teman-teman. Oke. Kalau yang Delta itu verb SES nanti subjeknya, maksud saya predikatnya nanti double. Tidak ada conjunction, tidak bisa. Nah, jadi antara alpha atau Bravo. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau yang alpha to verb 1 itu tergantung kata kerjanya. Kalau kata kerjanya butuh objek, contohnya create, setelahnya wajib dikasih objek. Oke. Sedangkan kalau for creation, creation itu kata benda, teman-teman. Maka setelahnya jangan dikasih objek, tidak boleh ada objek. Nah, jadi untuk mengetahui apakah alpha atau Bravo ya dilihat aja setelah titik-titik ada objek atau tidak. Nah, di setelah titik-titik ada light bulb filaments. Nah, itu adalah kata benda ya, otomatis ini punya objek. Jadi yang bisa dimasukkan adalah yang alpha, teman-teman. Kalau yang Bravo nanti ada kata benda punya objek, itu tidak bisa. Itu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang alpha. Nanti kalau dibaca, mainly important for its high melting point, tungsten can be used to create light bulb filaments. Jadi utamanya penting atau sangat penting gitu ya, karena atau untuk titik didihnya yang sangat tinggi atau titik lelehnya yang sangat tinggi, tungsten itu dapat digunakan untuk menciptakan atau membuat filamen-filamen bolam lampu. Nah, filamen itu kalau saya nggak salah itu bagian yang kayak kabel di tengah-tengahnya ini ya, teman-teman. Jadi kabel tipis sekali, biasanya bentuknya kayak pir gitu, kayak pegas gitu ya. Di tengah-tengahnya lampu bolam. Itu yang biasanya menyalurkan listrik soalnya bercahaya seperti itu. Nah, kita lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan kita lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban Bravo, kemudian ada juga jawaban Delta, ada juga jawaban Charlie. Nah, berarti kalimat sudah lengkap ya, kita cek bersama teman-teman. Maksudnya jawabannya sudah lengkap, ada alpha, ada Bravo, ada Charlie, ada Delta. Seperti biasa kita cari predikatnya dulu, kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata develop, subjeknya adalah, nah ini subjeknya ada 3, tapi kita anggap satu aja teman-teman ya. Subjeknya itu adalah themes, characters, sama plots. Dia dihubungkan sama fanboys yang menghubungkan 3 bagian kalimat yang sama. Nah ini kita anggap satu aja, gitu ya. Nah kita sudah punya subjek, sudah punya predikat, tidak ada conjunction di kalimat, maksudnya di soal ya, juga tidak ada predikat lagi, jadi kalimat ini sudah lengkap. Nah, titik-titik terletak di setelah predikat. Nah, develop ini unik, teman-teman. Dia bisa butuh objek, juga bisa tidak butuh objek. Karena develop punya 2 arti. Bisa berarti mengembangkan, bisa artinya mengembang atau berkembang. Seperti itu. Gitu ya. Nah, kita cek aja pilihan A, B, C, D. Yang alpha ada fanboys, setelahnya verb ing. Sebelumnya nggak ada verb ing, alpha tidak bisa. Fanboys itu harus menghubungkan 2 yang sama ya. Kalau setelahnya being ya sebelumnya harus ada coping, misalnya developing. Tapi kalau developing nanti kita malah kehilangan predikat seperti itu. Kalau yang Bravo itu kata keterangan. Nah, kemungkinan bisa kalau dimasukkan ke dalam sini, gitu ya. Kalau yang Charlie ada preposisi us,
Tapi tidak ada objek setelahnya. Nah, preposisi itu setelahnya harus ada objeknya, teman-teman. Sedangkan together itu kata keterangan, nggak bisa jadi objek. Gitu ya, jadi as nggak bisa. Kalau yang delta ada conjunction, nggak ada subjek predikat lagi, tidak bisa. Nah, berarti jawabannya yang bravo. Nanti kalau dibaca, in literary works, themes, characters, and plots develop together. Jadi, dalam karya-karya sastra, tema, karakter, dan juga plot atau alur cerita gitu ya, itu berkembang bersama-sama. Seperti itu. Lanjut ke nomor berikutnya. Teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Dan saya lihat ada jawaban alpha, ada juga jawaban bravo, ada juga delta. Oke, alpha, bravo, atau delta. Mari kita cek bersama ya. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat di soal, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada is altered, auxiliary verb. Subjeknya adalah the structure, ya kan? Kemudian kalau ditarik ke belakang lagi, nah di situ tidak ada kata kerja lagi sebagai predikat, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap, teman-teman. Kalau kita lihat, titik-titik terletak di setelah kata kerja pasif ya, to be verb 3 itu kan pasif, tidak boleh punya objek, teman-teman. Nah, setelah titik-titik itu kata benda, ini otomatis harus dirubah menjadi keterangan kata bendanya. Karena kata benda kalau diletakkan setelahnya predikat itu objek, teman-teman. Sedangkan predikatnya itu pasif, pasif tidak boleh dikasih objek. Nah, otomatis di sini kita harus carikan preposisi. Nah, di pilihan A, B, C, D, preposisi cuma satu, yaitu yang alfa. Jadi jawabannya yang alfa ya. Kalau yang bravo nanti kita punya conjunction, sedangkan subjek predikat cuma satu, teman-teman. Kalau yang Charlie itu kata keterangan, nggak boleh punya objek. Ya, kalau yang delta ada subjek predikat lagi, nggak ada conjunction, nggak bisa, teman-teman. Oke, jawabannya yang alpha nanti kalau dibaca, the structure of a cell membrane is altered during exposure to certain chemicals. Jadi struktur atau susunan dari sebuah membran sel atau dinding sel mungkin ya, itu dirubah atau alter itu dirubah gitu ya teman-teman. Selama paparan terhadap zat kimia tertentu. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya boleh dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban Bravo, ada juga jawaban Alpha, ada juga jawaban Charlie. Oke, kita cek bersama ya. Cari predikatnya dulu di soal. Di situ ada conducts. Subjeknya adalah the metal copper ya. Kemudian ada conjunction because. Subjeknya it, predikatnya does, teman-teman. Does not lose itu ya. Jadi auxiliary verb does lose itu. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP. Oke. Nah, titik-titik terletak di setelahnya objek. Nah, ini ada objek lagi, yaitu exposure, kata benda ya. Otomatis nggak boleh. Ini nanti kalau misalnya kita masukkan objek lagi, teman-teman, nanti objeknya double. Jadi objek yang kedua ini harus dirubah jadi keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi sebelumnya. Oke, supaya jadi kata keterangan. Nah, kalau yang alpha itu fanboys, harus menghubungkan dua yang sama, teman-teman ya. It does not lose conductivity
but exposure to moisture. Nah, sebenarnya kalau struktur bisa sih itu, teman-teman ya. Sebelumnya kata benda, setelahnya kata benda. Tapi nanti kalau diartikan nggak dapat. Seperti itu. Masa seperti ini. Eh, logam tembaga itu mengkonduksi atau ya apa ya teman-teman, mengkonduksi itu bahasa Indonesia yang enak, mengalirkan. Jadi mengalirkan listrik dengan baik karena logam jenis tembaga itu tidak kehilangan tingkat konduktivitas atau kemampuan untuk menyalurkan listrik tadi ya. Namun pemaparan terhadap kelembaban. Kan nggak enak teman-teman, masa kehilangan pemaparan terhadap kelembaban. Kan nggak bisa, walaupun secara struktur bisa. Jadi kata benda diikuti kata benda gitu, tapi secara makna tidak bisa ya. Jadi yang alfa nggak bisa teman-teman. Kalau yang bravo, upon itu preposisi. Jadi kemungkinan bisa kita tambahkan di sini supaya kata benda exposure menjadi keterangan. Tapi kita tahan dulu, kita cek jawaban yang lain. Kalau yang Carlina ada conjunction, setelahnya tidak ada subjek predikat lagi, tidak bisa ya, apalagi itu conjunction selain fanboys. Delta pun juga sama, ada on which, itu conjunction selain fanboys. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau dibaca, the metal copper conducts electricity well because it does not lose conductivity upon exposure to moisture. Jadi kalau diartikan, jenis logam tembaga itu mengkonduksi atau mengalirkan, menyalurkan gitu ya, listrik dengan baik karena logam tersebut itu tidak kehilangan kemampuan konduktivitas tadi terhadap paparan kelembaban. Seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis ya. Silahkan jawabannya teman-teman. Jadi dicat dulu. Dan saya lihat ada jawaban alfa, ada juga bravo. Oke, antara alfa atau bravo ya. Kita cek bersama teman-teman. Seperti biasa dicari dulu kata kerja sebagai predikat. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada kata provide. Subjeknya adalah carbohydrates ya. Hati-hati, support itu bukan kata kerja ya teman-teman. Support ini adalah kata benda. Nah, dari mana kita bisa tahu? Sebelumnya itu ada kata sifat. Kata sifat tidak mungkin menjelaskan kata kerja teman-teman. Ya, jadi kata sifat itu fungsinya cuma satu, yaitu mensifati benda. Nah, jadi support itu adalah kata benda, bukan kata kerja. Gitu ya. Nah, tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap teman-teman. Kalau kita lihat titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi, yaitu besides. Gitu ya. Nah, otomatis di situ kita membutuhkan kata benda yang nantinya kita rubah menjadi keterangan. Nah, tapi setelah titik-titik itu ada kata benda, teman-teman. Nah, jadi di sini kita membutuhkan kata benda yang ada objeknya. Ya. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Nah, sebenarnya jawaban A, B, C, D itu gampang aja. Gini, teman-teman. Jadi kalau kita lihat pilihan A, B, C, D itu kan semuanya ada kata kerjanya ya. Nah, kalau kata kerja di setelahnya preposisi itu wajib kita rubah menjadi verb ing atau namanya gerund. Oke? Nah, bisa kan itu preposisi, teman-teman. Setelahnya mau diikuti kata kerja ya kata kerjanya harus diingkan. Karena setelahnya preposisi harus diikuti kata benda. Nah, cara merubah kata kerja menjadi kata benda itu kita rubah jadi gerund, yaitu verb ing. Nah, di pilihan A, B, C, D yang verb ing cuma satu, yaitu yang alpha. Nah, jadi jawabannya yang alpha ya. Kalau yang bravo kenapa salah? Karena preposisi nabrak preposisi lagi, yaitu to. Jadi preposisi itu harus dicarikan objeknya dulu, baru dia nabrak preposisi yang lain. Gitu ya. Kalau yang Charlie ada conjunction kok langsung diikuti predikat, jangan dipilih, sudah pasti salah teman-teman. Apalagi conjunctionnya itu when. Setelahnya wajib ada subjeknya, ya, baru predikat. Nah, yang Charlie itu secara bentuk sudah salah. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction, tidak bisa. Oke, jadi jawabannya yang alpha, nanti kalau dibaca
Besides being a primary source of energy, carbohydrates also provide structural support in plant cells. Jadi kalau diartikan, selain menjadi sebuah sumber primer atau sumber utama, sumber energi utama gitu ya, karbohidrat atau jenis-jenis karbohidrat itu juga menyediakan penyangga struktural gitu ya. Jadi penyangga kerangka gitu teman-teman di dalam sel-sel tanaman seperti itu. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab antara Bravo atau Delta. Oke, kita cek bareng teman-teman. Dicari dulu kata kerja sebagai predikat ya. Di situ ada kata is, subjeknya adalah approximately 71% of the world surface. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Kalau kita lihat, titik-titik itu terletak di setelahnya keterangan, yaitu with water, teman-teman. Nah, berarti di sini hanya bisa diisi juga oleh kata keterangan. Gitu ya. Nah, di pilihan A, B, C, D itu ada kata benda waktu. Nah, kalau teman-teman masih ingat ketika kita membahas adverb of time tadi ya, atau kata benda waktu ini unik, teman-teman. Uniknya di mana? Kata benda waktu ini kalau mau jadi keterangan, dia tidak perlu dikasih preposisi. Nah, syaratnya sebelumnya harus ada determiner yang indefinite atau yang tidak jelas gitu ya. Misalnya every, misalnya each, misalnya all. Nah, ini kan pakainya all gitu ya. Jadi tanpa preposisi pun dia bisa jadi keterangan. Nah, jadi jawaban yang benar adalah yang delta, teman-teman. All year. Seperti itu. Gitu ya. Nanti kalau dibaca, approximately 71% of the world's surface is submerged or covered with water all year. Kalau diartikan, kira-kira atau sekitar 71% dari permukaan bumi itu submerged. Submerged itu tergenang atau tenggelam gitu ya. Atau tertutup dengan air sepanjang tahun. Seperti itu, teman-teman. Kenapa nggak bisa, Mister? Maksudnya nggak bisa? Justru bisa, Miss. Jadi untuk kata benda waktu itu tanpa diikuti preposisi sebelumnya, itu bisa menjadi kata keterangan waktu. Gitu ya. Syaratnya harus ada all, harus ada every, harus ada ini ya, teman-teman. Nah, kalau ditambahkan in nanti, itu sudah keterangan ditambahkan in. Jadi double gitu, teman-teman. Seperti itu, gitu ya. Jadi tidak perlu dikasih preposisi lagi seperti yang saya sampaikan tadi ketika menjelaskan keterangan waktu tadi. Jadi keterangan waktu itu unik, teman-teman, atau spesial. Spesialnya adalah ketika teman-teman menemukan kata benda waktu misalnya day, hari. Ya, kita bisa bilang saya makan nasi setiap hari. Itu kita bilangnya I eat rice every day. Kalau kita malah bilang I eat rice on every day, itu malah salah, teman-teman. Gitu ya. Jadi tidak perlu dikasih nggak perlu dikasih on. Seperti itu. Oke. Atau kalau nggak gitu, jadi kalau misalkan ada kata benda waktu misalnya day, misalnya night, misalnya year, misalnya month, gitu ya. Itu nanti kalau misalnya sebelumnya ditambahkan dengan determiner yang tidak jelas, misalnya every, misalnya all, misalnya apa lagi teman-teman? Each itu ya, atau misalnya lagi misalnya the other. Nah, itu tidak perlu dikasih preposisi sebelumnya, dia sudah bisa jadi keterangan. Alasannya di situ. Jadi tidak perlu ditambahkan preposisi lagi. Khusus untuk kata benda waktu, teman-teman. Kata benda waktu itu tahun, bulan, hari, itu ya, jam, kemudian apa lagi? Abad misalnya, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang pengecualian atau informasi tambahan di grammar.
Ya, tapi ini khusus untuk kata benda waktu atau keterangan waktu. Oke, selain keterangan waktu tidak boleh seperti ini. Gitu ya, teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu, jangan takut salah. 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Waktunya sudah habis, silahkan jawabannya teman-teman kirim di kolom ya. Jangan takut salah, kita belajar dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, 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 dan semuanya menjawab alfa. Mari kita cek bersama teman-teman. Nah, kita cari dulu di situ ada predikat seems ya. Subjeknya adalah the orbit. Oke. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, teman-teman. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu terletak di setelahnya preposisi to. Nah, teman-teman masih ingat preposisi itu setelahnya wajib ada objeknya sebelum nanti diikuti, supaya nanti dirubah jadi keterangan. Oke? Nah, kemudian setelahnya itu tapi sudah ada objek, teman-teman. Nah, nanti objeknya jadi double kan? Otomatis supaya objeknya tidak double, earth atau objek kedua ini kita jadikan keterangan. Caranya gimana? Tambahkan preposisi lagi. Nah, jadi tugas teman-teman di sini mencarikan objek dan juga preposisi satu lagi. Ya. Nah, kita cek ABCD yang mana yang objek kemudian preposisi, teman-teman. Yang alpha di situ ada kata on. On itu kelas katanya adalah preposisi, teman-teman. Kalau kita masukkan preposisi di sini, on earth-nya benar. Tapi to on-nya nanti salah, teman-teman ya. Jadi to masa nabrak sama on. Similar to on earth kan nggak bisa, teman-teman. Gitu ya. Jadi harus ada objeknya dulu untuk to-nya ini. Baru nanti kita masukkan ke preposisi lagi, baru objeknya nanti adalah earth ini, teman-teman. Jadi yang alpha, I'm sorry guys, it's not the answer. Gitu ya. Kalau yang Bravo di situ ada that, itu bisa conjunction, bisa subjek gitu ya. Tapi di situ yang pasti ada predikatnya. Ada predikat pasti ada subjek. Nah, kita tidak membutuhkan conjunction sama predikat di situ. Kita butuhnya adalah objek dari preposition to ini, teman-teman. Gitu ya. Jadi yang Bravo bukan, karena that-nya itu conjunction, karena setelahnya ada predikatnya, ya kan? Nah, kalau yang Charlie, nah di situ ada that of. Kalau teman-teman menemukan susunan that of, ya, that-nya itu sudah dipastikan adalah kata ganti, ya teman-teman, atau pronoun. Artinya itu, tapi bukan kata sifat. Karena to itu, that itu juga bisa jadi kata sifat. Artinya juga itu, teman-teman. Bedanya that kalau dia kata sifat harus ada kata benda setelahnya, karena dia determiner. Contohnya that book, that house. Nah, tapi that itu juga bisa jadi kata ganti, artinya juga itu, teman-teman. Itu ya, atau kita cek di kamus. Nah, kalau kita cari kata that, nah that itu bisa jadi determiner, artinya adalah kata sifat, harus ada kata benda setelahnya ya, materi kita kemarin, teman-teman. Dia juga bisa jadi kata ganti atau pronoun. Nah, ini kebalikannya. Kata ganti itu jangan ditambahkan kata benda lagi, karena nanti double subject atau double object, seperti itu. Gitu ya. Nah, contoh yang that determiner, teman-teman. Kita cari yang ada kata benda setelahnya. Contohnya adalah, nah contohnya those ini kalau banyak ya. Jadi those sandwiches. Sandwich tersebut atau sandwich itu. Jadi those-nya itu adalah determiner. Oke. Nah, tapi kalau that-nya itu setelahnya tidak ada kata bendanya, maka that-nya itu adalah kata ganti. Contohnya, teman-teman. Like that, titik. Nah, that-nya ini adalah pronoun. Gitu ya. Nah, kalau teman-teman cek yang that of gimana, Sat? Ada di kamus pastinya ya, teman-teman. Nah, contohnya ini. Nah, that of, nah itu that-nya adalah kata ganti. Contohnya, his own experience was different from that of his friend. Gitu ya. Nah, kalau kita cek tadi, itu kan ada to, kemudian ada that, kemudian ada of, ada earth setelahnya kalau di soal tadi. Similar to that of earth.
Gitu ya. Nanti kalau diartikan ya mirip dengan itu dari bumi atau itunya bumi. Nah, maksudnya itu ya kita cek nanti menggantikan apa sebelumnya. Jadi ya itu adalah kata ganti, teman-teman. Nah, jadi jawabannya adalah yang Charlie, gitu ya. Nah, kalau yang delta itu ada conjunction, ada predikat lagi. Sebenarnya yang delta ini secara bentuk boleh, teman-teman. Itu materi kita hari ke-10 nanti. Nah, tapi secara arti tidak bisa. Jadi nggak bisa diartikan nanti. Masa what has earth, apa yang memiliki bumi. Kan nggak bisa gitu ya. Jadi yang delta bukan. Jawabannya yang Charlie nanti kalau dibaca, except for its size, the orbit of Neptune seems similar to that of Earth. Kalau diartikan, kecuali untuk ukurannya, orbit dari Neptunus nampak mirip dengan that itu maksudnya orbit, ya, nampak mirip dengan orbit dari bumi. Seperti itu, teman-teman. Ya, bukan yang alfa. Kalau yang alfa nanti mirip dengan pada bumi atau di bumi. Gitu. Jadi orbit dari Neptunus itu nampak mirip dengan di bumi. Kan nggak enak diartikan juga ya. Jadi mirip apa? Masa tiba-tiba mirip di bumi? Jadi mirip sesuatu di bumi. Misalkan mirip cincin di bumi. Mirip gunung di bumi. Jadi mirip apa? Harus ada objek dari preposition ini. Seperti itu. Gitu ya. Lanjut lagi teman-teman ke nomor berikutnya. Jangan takut salah dulu. Kita belajar 30 detik dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, waktunya habis guys. Silahkan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga ada Charlie, ada juga Delta, ada juga Bravo. Nah, sudah lengkap nih. Alpha, Bravo, Charlie, Delta. Mari kita cek bersama. Cari dulu kata kerja sebagai predikat ya, teman-teman. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ ada predikat yaitu provide. Subjeknya adalah coral reefs, terumbu karang gitu ya. Kemudian tidak ada predikat lagi, juga tidak ada conjunction yang menghubungkan dua SP, berarti kalimat ini sudah lengkap. Oke. Nah, kalau kita lihat titik-titik itu berada di paling depan. Nah, setelahnya diikuti kata keterangan menjelaskan kata sifat resilient. Nah, berarti ini bisa teman-teman ya. Bahkan tidak ada titik-titik pun, ini nanti bisa jadi kalimat sudahan. Oke, nah kalau berarti titik-titik itu hanya bisa diisi oleh kata keterangan. Seperti yang saya sampaikan, kata keterangan itu adalah kelas kata yang paling tidak penting. Di kalimat ada, boleh, juga tidak ada, tidak apa-apa. Jadi kalau teman-teman cek di kalimat itu sudah lengkap, tapi kok masih ada titik-titiknya, titik-titik itu bisa kita isi oleh kata keterangan. Seperti itu. Kita cek ABCD ya. Yang alpha, di situ ada preposisi in addition to, diikuti verb ing gerund ya, having. Oke, jadi kemungkinan secara bentuk yang alpha bisa. Yang bravo itu juga sama. As well as itu bisa jadi preposisi, teman-teman. Diikuti verb ing yaitu being. Jadi kemungkinan yang bravo juga bisa. Kalau yang Charlie, di situ ada as keterangan. Nah, tiba-tiba ada predikat lagi, tapi nggak ada conjunction. Tidak bisa. Gitu ya, teman-teman. Kalau yang delta ada subjek, ada predikat lagi, tidak ada conjunction. Tidak bisa. Nanti subjek predikatnya double. Nah, antara alpha atau bravo. Bedanya alpha sama bravo adalah kalau petunjuknya teman-teman di pilihan ini ya adalah kata kerja yang dipakai di setelahnya preposisi. Kalau yang alpha itu menggunakan kata kerja having, artinya memiliki. Nah, having itu adalah kata kerja yang membutuhkan objek, teman-teman. Nah, kita cek aja setelahnya ada objeknya atau tidak. Di setelah titik-titik itu diikuti kata sifat dan kata keterangan diikuti kata sifat. Tidak ada kata benda sama sekali sebagai objek. Nah, berarti yang alfa tidak bisa, teman-teman. Nanti kalau diartikan nggak nyambung. Masa selain memiliki sangatlah resilient, sangatlah kuat gitu ya. Masa memiliki sangatlah kuat kan nggak enak. Nah, jadi jawabannya adalah yang bravo. As well as being incredibly resilient. Kalau diartikan nanti, selain menjadi sangat kuat, atau selain sangat kuat, kalau diartikan seperti karena to be itu nggak punya arti.
Walaupun juga bisa diartikan menjadi kalau dia diikuti kata benda biasanya. Gitu ya, tapi di sini diikuti kata sifat. Nah, berarti nggak perlu diartikan teman-teman. Jadi selain sangat kuat, terumbu karang itu menyediakan habitat untuk berbagai macam kehidupan laut. Kalau diartikan seperti itu. Gitu ya, teman-teman. Nanti kalau dibaca ya, as well as being incredibly resilient, coral reefs provide habitat for a diverse range of marine life. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi untuk adverb atau kata keterangan ya, teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan. Sambil saya absen ya, teman-teman boleh di-unmute. Silakan. Izin bertanya, Mister. Boleh, Miss. Silakan, Miss. Ya, baik. Berarti kalau menurut pemahaman saya sendiri terkait sama materi adverb ini sendiri itu sebenarnya lebih mudah kalau kita paham sama artinya aja gitu, nggak sih, Mister? Jadi kayak misal yang pertanyaan terakhir ini, sebenarnya kalau nggak tentang teori ini, misal harus ketemu subjek atau ini tuh harus dengan objek, sebenarnya dengan kita memahami artinya aja tuh sebenarnya udah bisa kan, Mister, kalau untuk adverb sendiri ini. Betul, kalau kasusnya adverb, Miss ya. Jadi kalau misalkan ada hubungannya dengan adverb, memang adverb itu ada hubungan silogisme, teman-teman, atau analogi gitu ya. Yang mana nanti untuk preposisi apa yang kita pakai, ya itu tergantung maknanya. Karena jenis keterangan itu banyak sekali, teman-teman ya. Misalnya bisa nggak kita memasukkan keterangan tempat di situ? Bisa nggak kita memasukkan keterangan waktu di situ? Gitu ya. Dan misalkan kalau kita artikan nanti nyambung nggak? Misalnya seperti itu juga bisa. Walaupun tidak selalu ya, karena kita harus hati-hati dengan arti juga. Gitu. Karena beberapa kata itu memiliki arti yang sama. Misalnya nih, teman-teman menemukan ada preposisi despite sama conjunction although. Nah, itu artinya sama-sama meskipun, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau kelas katanya beda, penggunaannya juga beda, walaupun artinya sama. Sama kayak teman-teman menemukan ada because sama because of. Nah, itu penggunaannya sangat beda. Kalau because conjunction, because of preposition, walaupun artinya sama. Jadi, beberapa bentuk preposisi ini ada yang bisa jadi mirip artinya dengan yang ada di conjunction. Seperti itu, Miss. Nah, tapi kalau misalnya kasusnya cuman menentukan yang adverb yang mana nih? Apakah yang alpha sama bravo dua-duanya adverb? Maka mau nggak mau kita harus menggunakan mengartikan itu juga bisa. Seperti itu. Gimana? Apakah maksudnya seperti itu, Miss? Atau dapat maksud saya? Oke, dapat, Mister. Terima Oke, jadi kasih. kembali lagi ke vocab ya, teman-teman. Semakin banyak vocabnya teman-teman nanti semakin mudah. Nah, vocab itu dikuasai atau dipelajari ditambah dari latihan-latihan seperti itu. Nah, gimana? Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman mungkin? Sepertinya nggak ada ya, teman-teman. Atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan pertanyaan apapun atau kesulitan apapun, japri aja ya, jangan sungkan-sungkan. Nanti saya bantu lewat japri. Terima kasih atas kehadiran teman-teman dan partisipasi aktifnya. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.